Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing session tentang buku yang berjudul Kitchen Confidential karya Anthony Bourdain. Kita langsung saja ke ringkasan bukunya. Yang pertama itu Kitchen Confidential adalah memoir dari expose seorang chef Amerika yang bernama Anthony Bourdain yang memberi pandangan jujur dan tak disaring tentang dunia dapur profesional restoran. Buku ini berasal dari esai terkenalnya yaitu Don't Eat Before Reading This di New Yorker dan kemudian menjadi bestseller global. Dalam buku ini Bourdain mengajak pembaca melihat sisi keras, kacau, intens, dan penuh tekanan dari dunia kuliner, jauh dari citra glamor yang sering terlihat. Selain itu, buku ini juga dibagi dalam beberapa bagian seperti appetizer, first course, hingga dessert, dan berisi campuran anekdot pribadi, komentar industri, serta penasihat praktis bagi siapapun yang tertarik pada kehidupan di dapur profesional. Bourdain menceritakan pengalaman hidupnya dari masa awal belajar masak, kerja di dapur, hingga memahami dinamika tim dan perubahan dalam budaya restoran. Nah, untuk poin-poin pembelajaran utama yang saya rangkum yaitu: 1. Dapur restoran itu berat, bukan glamor. Bourdain membongkar gambaran ideal tentang chef dan restoran, menunjukkan bahwa bekerja di dapur profesional itu berat, penuh tekanan, jam kerja panjang, dan fisik yang melelahkan, bukan sekadar seni atau gaya hidup santai. Kemudian yang keduanya yaitu kerja keras dan disiplin lebih penting dari bakat. Dalam buku ini disampaikan bahwa kemampuan teknis bisa dipelajari, tetapi disiplin, etos kerja, dan dedikasi adalah hal yang membedakan koki yang sukses dari yang gagal. Kemudian yang ketiganya itu dari kualitas bahan itu vital. Bourdain tidak hanya berfokus pada teknik, tetapi juga pentingnya memilih bahan berkualitas, segar, dan benar-benar diperlakukan dengan hormat, serta bagaimana itu membentuk rasa dan pengalaman makan. Kemudian yang keempat itu dari kultur dapur itu seperti keluarga. Dapur restoran dipenuhi dengan kamaraderie solidaritas yang intens, di mana tim yang penuh tantangan dapat menjadikan semacam keluarga karena harus saling bergantung dalam tekanan tinggi. Yang kelima, banyak hal dalam industri yang tak tercatat di buku pelajaran. Bourdain juga menceritakan realita keras seperti penggunaan narkoba, budaya minum, perdebatan soal tanggung jawab, serta praktik-praktik yang tidak selalu etis di industri yang kemudian dia sendiri akui sebagai sebagian merugikan. Yang nomor 6 yaitu hargai semua peran, bukan sekedar chef utama. Ia menunjukkan bahwa dishwasher, line cook, food runner, dan pegawai dapur lain memainkan peran penting dalam kesuksesan setiap hidangan, dan seringkali mereka adalah yang paling tidak mendapat pengakuan. Yang ketujuh, itu ada adaptasi dan ketahanan adalah kunci. Dapur penuh dinamika yang tak terduga. Pembelajaran terbesar adalah adaptasi. Tetap tenang di bawah tekanan dan menjaga performa dalam kondisi kacau sekalipun. Jadi, dari ketujuh poin-poin penting untuk pembelajaran di buku ini yang saya eh, bisa ambil hikmahnya, dan saya dapat berikan kesimpulan intinya. Jadi buku yang berjudul Kitchen Confidential ini bukan hanya buku tentang makanan atau restoran. Ia lebih merupakan pelajaran tentang etika kerja, realitas profesional, dinamika tim, dan apa artinya berkomitmen pada suatu yang Anda cintai walaupun itu sulit. Bourdain membawa pembaca ke balik tirai, menunjukkan bahwa dunia yang membuat banyak orang terpesona sesungguhnya keras, brutal, namun sangat nyata dan penuh pelajaran hidup. Jadi memang, nah, selama saya alami di kerja di dunia P&B ini, mungkin sekitar 18 tahun ini, yang mana memang bukan hanya bakat ataupun eh, ilmu ataupun teknik yang bisa kita andalkan, tetapi juga dari segi disiplin, dari segi etos kerja yang menjadi pembeda, bahwa eh, bisa membedakan kita bisa menjadi orang yang sukses di bidangnya atau gagal. Kemudian hal-hal keras lainnya yang mungkin bisa saya detailkan adalah di dapur memang selain kita bekerja secara profesional, tapi memang banyak hal-hal di luar pekerjaan yang sangat keras yang membuat kita harus terpaksa bertahan atau menyerah. Dalam artian keras adalah uh, dari segi nada bicara yang tinggi sesama atasan dan bawahan, senior atau junior, itu sangat-sangat membuat mental kita diuji seberapa kita menyikapi atas apapun yang eh, membuat kita merasa tidak nyaman di tempat kerja. Tapi memang ketika di luar kerja sebetulnya semua akan menjadi normal kembali, karena memang tuntutan yang sangat tinggi di bidang F&B ini membuat sebagian orang sangat berdedikasi untuk membuat sesuatu yang sangat perfect, dan di samping itu membutuhkan banyak peran yang sangat cekatan, sangat disiplin, peran yang sangat vital untuk semua tim. Jadi itu kenapa memang tidak pernah ada kata santai untuk bekerja di bidang F&B. Karena selain itu juga faktor-faktor lain adalah persaingan yang ketat di dunia F&B, sering banyaknya restoran yang bangkrut, kemudian banyak lagi yang buka restoran, banyak yang buka cabang, kemudian buka tutup lagi. Itu membuat dinamika
persaingan ya, persaingan antar restoran sangat dipertaruhkan. Kemudian yang akhirnya tuntutan besar terjadi di tim kitchen yang membuat kita harus menjadi terdidik, baik itu mental dan disiplin untuk menjadi bagian tim yang hebat untuk membuat produk yang berkualitas. Nah, itu mungkin eh, yang saat ini tidak juga kadang tidak juga di sebagian restoran ya, yang meningkatkan rasa kepercayaan antar sesama dan kemudian rasa kekeluargaan yang erat, dan tidak melakukan hal-hal yang berbau intimidasi terhadap pekerjaan ataupun eh, ada plus minus sebetulnya untuk budaya yang diterapkan. Plus minusnya salah satunya jika kita melonggarkan budaya profesional kitchen, itu membuat tim menjadi menyepelekan terhadap pekerjaannya, seperti tidak terlalu menjaga kualitas tetapi kuantitas, kemudian eh, tidak terlalu mementingkan kebersihan dibandingkan bekerja penuh untuk pemenuhan produk, kemudian mengindahkan beberapa banyak ketentuan SOP produksi agar tuntutan pemenuhan produk bisa tercapai. Kemudian adanya kelonggaran aturan-aturan yang cukup membuat tim merasa banyak melanggar segala aturan. Memang jika kita menerapkan sistem professional kitchen ini, terutama saya sebutkan di lingkungan kerja saya saat ini, ada plus minus yang mungkin nanti akan terjadi ke depannya. Yang pertama adalah eh, tim kita, terutama staff kita itu berdasarkan rata-rata adalah orang-orang yang baru lulus sekolah, kemudian tidak lebih usianya antara 18 hingga 24 tahun, yang mana mereka mentalnya masih belum bisa siap untuk bersaing di kerasnya kitchen. Kemudian kita pun ada budaya yang tidak keras di tempat kerja, tidak mengintimidasi dan tidak terlalu semacam teriak terhadap staf-staf yang memang melanggar dari segi-segi segala aturan. Ada plus minusnya, memang jika kita terapkan ada beberapa banyak karyawan yang kemungkinan tidak akan kuat mentalnya hingga dia akan perlahan-lahan mengundurkan diri. Dan kelemahan kita memang dari segi perekrutan, dari segi salary, kita hanya mampu untuk merekrut orang-orang yang non kualitasnya, non skill, yang mereka itu bisa dibilang newbie. Kemudian jika turnover tinggi, kita akan terkendala juga dari segi pelajaran atau skill, peningkatan gap skill mereka itu harus selalu berulang-ulang, diajarin dari nol, kemudian jika keluar akan kembali diajarin lagi staf barunya dari nol. Nah, itu mungkin akan menjadi PR tersendiri jika turnover kita makin tinggi sekali ketika kita tidak sama sekali melonggarkan aturan-aturan yang walaupun hanya remeh-temeh ya. Tapi memang ini menjadi tantangan terbesar di lingkungan kerja kita saat ini, yang mana kita belum memiliki sistem yang kuat untuk menciptakan karyawan yang punya dedikasi tinggi terhadap perusahaan, yang mana kebanyakan yang selama saya lihat ketika staf kita sudah mulai pandai, sudah mulai ahli di bidangnya, mereka akan lebih tertarik untuk keluar dari perusahaan dan mencari pekerjaan yang mungkin menurut mereka salarinya lebih besar dan lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, itu pun menjadi tantangan terbesar kita karena memang dari segi kesejahteraan kita yang masih minim, sehingga orang masih berpikir untuk tidak bisa loyal terhadap kita, baik itu tidak mengikuti segala ketentuan-ketentuan sebagaimana seorang profesional. Tapi ini adalah momen seharusnya kita bisa mengupgrade budaya yang baru, yang mana kita akan memberikan tekanan yang penuh terhadap karyawan yang tidak mematuhi segala aturan dan keprofesionalan pekerjaan kita, supaya kita bisa mampu bersaing dengan F&B lainnya, dengan kompetitor lainnya, yang mana persaingan di bidang ini sangat ketat sekali, agar kita bisa survive dengan tim-tim yang profesional, dengan kualitas yang sangat terjaga, dengan segala produk yang mampu untuk membuat kita bisa lebih diminati oleh pasaran, yang mana ini adalah tugas kita bersama untuk melakukannya bersama-sama demi menjaga keberlangsungan bisnis kita. Itu saja mungkin yang ingin saya share
Mudah-mudahan kita bisa melewati setiap fase-fase tingkatan-tingkatan hingga menjadi tim yang profesional agar kita bisa bersaing dan bahkan bisa go nasional dengan tim-tim yang hebat di belakangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.